J-Hope kejutkan penggemar dengan artis unggulan tak terduga. BTS baru-baru ini mengumumkan album spesialnya yang akan datang Hope on the Street Vol. 1 untuk menemani serial dokumenter berjudul sama Hope on the Street. Album ini telah mendapat pujian karena desainnya yang unik dan kreatif. Baru-baru ini daftar lagu telah terungkap bersama dengan daftar artis yang berkolaborasi yang membuat para penggemar terkagum-kagum. Simak daftar lengkapnya berikut ini. Yang pertama, On the Street versi solo. Versi solo On the Street yang telah lama ditunggu-tunggu telah hadir. Kita tidak sabar mendengar J-Hope bersinar dengan segala kejayaannya. 2. I Wonder featuring Jungkook BTS. Selanjutnya J-Hope memberi kita semua perasaan dengan penampilan sesama anggota BTS Jungkook. 3. Lock atau Unlock dengan Benny Blanco, Nile Rodgers. Disusul dengan lagu bersama Benny Blanco yang sebelumnya mengerjakan Bad Decision bersama BTS dan produser Nile Rodgers yang sebelumnya menyinggung pernah bekerja dengan BTS di tahun-tahun sebelumnya. 4. I Don't Know dengan Yoonjin dari Les Seraphim. Lagu berikutnya menampilkan Yoonjin dari Les Seraphim, grup hype lain yang pasti akan membuat lagu ini mematikan. 5. What If Dance Mix dengan Jinbo The Super Freak. Penggemar Jack in the Box bersatu. Selanjutnya adalah dance mixer What If yang menampilkan artis hip hop Korea Jinbo dari Super Freak. 6. Neuron bersama Geko dan Yoon Mi-rae. Terakhir, judul lagunya memberikan syair dengan akar J-Hope sebagai bagian dari Neuron Dance Crew dalam kolaborasi menarik dengan Geko dan Yoon Mi-rae. Yang kedua, Suga menawarkan untuk membayar tagihan rumah sakit LK Beats agar dia bisa bernyanyi lagi. Rekan satu label Suga BTS, penulis lagu dan produser LK Beats, juga dikenal sebagai Jang Ye-jong yang sebelumnya J-Park, menjadi bintang tamu di episode ke-27 Suchwita. Keduanya teringat bagaimana grup masing-masing BTS dan History debut di tahun yang sama 2013. Tapi itu terjadi lebih dari 1 dekade yang lalu dan LK Beats berjuang untuk melanjutkan karir menyanyinya. Kamu bisa saja melanjutkan karirmu sebagai penyanyi, tapi kemudian bagaimana mengatakannya kamu berhenti pada titik tertentu. L mengenang saat pertama kali ia berjuang dalam karir menyanyinya, dia merasa dia tidak punya kendali atas suaranya. LK Beats mengatakan, aku tidak yakin harus mulai dari mana, tapi ini pertama kalinya aku membicarakannya di depan umum. Pada titik tertentu, ketika aku harus bernyanyi di atas panggung, aku tidak bisa bernyanyi dengan baik. Suga mengatakan, aku tahu perasaan itu, tenggorokanmu terasa tidak jelas. L mengatakan, aku akan menyanyikan lagu-lagu yang selalu aku nyanyikan, tetapi aku tidak bisa mengontrol suaraku. Aku merasa ini sangat aneh. Aku terus merasa seperti aku akan bernyanyi dengan nada yang salah kalau aku bernyanyi. Keadaannya menjadi sangat buruk hingga bukan lagi nyanyian yang terkena dampaknya, tapi bahkan berbicara, kadang kata-kata itu tidak keluar. Saat itu, aku hanya berpikir aku tidak berada dalam kondisi terbaik dan terus mengabaikannya. Tapi semakin lama waktu berlalu, semakin tidak nyaman hingga sampai pada titik itu mempengaruhi bahkan ketika aku berbicara. Pertama kali aku menyadari adalah ketika aku berada di agensi dan CEO sedang lewat di ujung lorong. Aku ingin mengatakan halo, tapi kata-kata itu tidak keluar. Aku sangat kaget, kata LK Beats. Suga bertanya apakah ada alasan khusus kenapa hal itu terjadi, seperti kejadian traumatis di atas panggung. Sayangnya L tidak pernah menemukan penyebab atau pengobatan gejala. L mengatakan, ya, tidak ada satupun rumah sakit yang aku kunjungi yang menemukan penyebabnya. Jadi belum ada solusi untuk itu, tapi tidak ada masalah dengan suaraku seperti lebih bersifat neurologis. Suga bertanya-tanya bagaimana kamu bisa bekerja dengan kondisi seperti itu. L menjelaskan bahwa karena hal ini dia bahkan tidak bisa melihat kembali klip nyanyiannya. Itu sebabnya aku tidak sanggup mencari klip diriku yang bernyanyi live sebagai penyanyi. Aku sangat buruk karena aku selalu gemetar ketakutan setiap kali aku bernyanyi live. Jadi setiap kali aku melihatnya, semua kenangan itu teringat kembali. Jadi aku tidak menontonnya, kata L. Pada tahun 2016 itulah persahabatan L dan Suga mulai terjalin. Ini adalah tahun yang sama LK Beats mulai berpikir dia tidak bisa menjadi penyanyi lagi. Nah, LK Beats bercerita tentang perjuangan History sebelum mereka bubar. Suga mengatakan, kita bertemu di Cheongdam. Kita telah memesan kimchi tahu di suatu tempat di Cheongdam. Aku ingat berbicara. Kamu punya ingatan yang baik, kata L. Suga mengatakan, aku punya ingatan yang bagus. L mengatakan, ya, aku benar-benar lupa tentang hal itu. Suga ingat ikatannya dengan LK Beats dalam penulisan lagu. Dia berjanji untuk membagikan demo L dengan Big Hit Entertainment, sekarang Big Hit Music. Tapi L pindah ke agensi lain, berharap dapat melanjutkan karir menyanyi. Suga mengatakan, dan kamu memberitahuku apa yang terjadi dengan timmu, dan aku ingat kamu mainkan sebuah lagu untukku. L mengatakan, benar. Suga mengatakan, karena aku juga menulis lagu, aku berpikir, oh dia juga seorang penulis lagu. Aku berkata, aku akan memberi
memberikan demo tapeku kepada agensi dan memintamu untuk memperbaikinya sedikit lalu mendapatkannya darimu. Tapi anehnya dia pergi ke agensi lain. Elle mengatakan maaf. Suga mengatakan jangan, saat itu kamu masih sangat ingin terus menjadi penyanyi juga. Elle Capitz mengatakan ya begitulah aku saat itu. Setelah banyak berpikir aku memilih untuk pergi ke agensi lain. Suga memahami pilihan Elle Capitz. Dia juga sangat menginginkan Elle menjadi seorang penyanyi sehingga dia bersedia membantunya secara pribadi dengan cara apapun, termasuk membayar tagihan rumah sakit. Suga telah menawarkan bantuan biaya agar dia bisa dirawat dan melanjutkan karir penyanyinya. Aku mengatakan ini setiap aku melihatmu, tapi aku tetap berharap kamu juga bernyanyi. Saat itu, aku juga mengatakan ini. Aku sedang mengemudi dan berkata, kalau kamu ingin menjadi penyanyi, perbaiki suaramu terlebih dahulu. Kamu harus mengurusnya untuk melakukan apa yang ingin kamu lakukan. Aku akan membayar biaya rumah sakit, tidak peduli berapa biayanya. Aku akan mendukungmu. Kamu dapat membayarku kembali secara perlahan kalau kamu bisa. Kalau kamu ingin menjadi penyanyi, agensi itu adalah pilihan yang tepat. Tapi perbaiki suaramu terlebih dahulu. Itulah yang aku katakan, kupikir itu adalah akhir tahun 2016, kata Suga. Elle Capitz mengingat kembali tawaran Suga dan kata-kata penyemangatnya malam itu. Suga mengungkitnya saat mengemudi dan Elle tidak akan pernah melupakan momen itu karena tidak ada orang lain yang bisa berbicara secara terbuka tentang perjuangannya bersama. Aku ingat persis bagaimana perasaanku di mobilmu hari itu. Aku belum pernah memberitahumu hal ini sebelumnya. Kita mungkin berteman sekarang, tapi saat itu menurut pandanganku dan perasaanku adalah kamu hanyalah teman bisnis. Dan tidak heran karena aku telah meminta bantuanmu dan begitulah cara kita bertemu. Rasanya seperti kita berteman karena kebutuhan, tapi tidak ada yang bisa mengemukakan masalah yang aku alami pertama kali karenamu. Tidak seorang pun, bahkan keluargaku dapat berbicara kepadaku dengan mudah dengan fakta bahwa aku tidak bisa menyanyi lagi, tapi kamu mengungkitnya saat kamu sedang mengemudi. Kamu berkata, aku suka saat kamu bernyanyi dan aku berharap suaramu akan segera kembali seperti semula. Aku akan membayar semua biaya, jadi jangan khawatir dan berobat dulu, kata Elle. Elle Capitz mengaku kepada Suga bahwa dia menangis selama perjalanan karena sangat tersentuh oleh sikap baik Suga. Suga tidak menyadari saat itu dia hanyalah seorang musisi yang berempati dan ingin membantu temannya. Elle mengatakan, ya, aku sedikit menangis saat melihat keluar jendela. Kamu tidak mengetahuinya, kan? Aku baru saja mengemudi, kata Suga. Elle mengatakan, kamu tidak tahu kan? Sejak aku mengemudi. Elle mengatakan, aku sangat tersentuh dengan hal itu. Kamu adalah orang pertama yang mengungkit dan membicarakannya. Kamu adalah orang pertama yang aku merasa sangat bersyukur. Suga mengatakan, itulah yang aku rasakan sejak aku mulai bermusik di usia muda juga. Satu-satunya saat seorang musisi berhenti bermusik adalah ketika tidak ada lagi yang mendengarkan musiknya. Tapi hal itu tidak terjadi padamu. Kamu menjadi penyanyi karena kamu benar-benar ingin bernyanyi. Dan kalau kamu tidak bisa bernyanyi, aku percaya membantumu kembali ke sana adalah hal yang benar untuk dilakukan. Meskipun Suga tidak dapat membantu Elle melanjutkan karir menyanyi, dia membantu di masa depan ketika Elle memberinya demo lagi. Suga akhirnya membantunya debut sebagai penulis lagu, dan keduanya terus bekerja sama dan menjadi teman baik. Suga mengatakan, jadi lalu kamu kembali ke agensi kami, Yonggi, kamu harus membantuku, dan kamu memberiku demo lagi. Kamu ingin merilis album tapi tidak berhasil, tapi kamu juga belum bisa melakukan apapun sebagai penulis lagu. Jadi kupikir aku harus membantumu debut sebagai penulis lagu, kata Suga. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.